Alhamdulillah, Alhamdulillahir Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini masih berkenan melimpahkan kepada kita kenikmatan yang begitu luar biasa, terutama nikmat perjumpaan di bulan Ramadan yang malam-malamnya begitu berharga, detik demi detiknya begitu mulia, dan betapa beruntungnya bagi kita semua yang diberikan Allah kesempatan untuk berjumpa di Ramadan tahun ini. Untuk mengetahui betapa berharganya Ramadan, perkenankan saya terlebih dahulu menyampaikan tentang waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak bersumpah dalam Al-Quran atas nama waktu. Wal asr, artinya demi waktu, demi masa. Waktuha, demi waktu duha. Wal lail, demi waktu malam. Wal fajr, demi waktu fajar. Menunjukkan betapa pentingnya waktu untuk menjadi perhatian kita semua para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru saya Profesor Dr. Muhammad Syafi'i Antonio itu pernah memberikan nasihat. Di antara nasihat yang paling berharga dari beliau ialah tentang sifat-sifat waktu. Beliau sampaikan sifat waktu yang pertama itu adalah time is unstoppable. Waktu tidak bisa dihentikan barang sedetik pun. Walaupun kita menghentikan putaran jarum jam di jam tangan kita ini, maka di luar sana ada ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan jam yang terus berputar. Dan secara hakikat waktu tidak bisa dihentikan. Maka waktu sering diumpamakan seperti pedang. Mengapa? Karena dia bisa memotong, memenggal semua kesempatan-kesempatan yang kita miliki, sampai semua kesempatan yang kita miliki itu hanya bisa disebut sebagai masa lalu yang tidak mungkin bisa diulang kembali. Sifat waktu yang kedua kata beliau ialah time is untradeable. Waktu tidak bisa diperjualbelikan. Padahal hampir semua barang berharga itu laku dijual. Rumah laku nggak Pak dijual? Laku. Mobil laku. Tanah laku. Bahkan mohon maaf ya, daun-daun yang bolong-bolong saja, rondo bolong itu kalau dijual mahal. Gelombang cinta laku dijual. Bahkan mohon maaf, ada perempuan-perempuan di luar sana yang rela menjual tubuhnya dan laku dijual. Mohon maaf kalau kita membutuhkan organ-organ tubuh seperti ginjal, ada nggak Pak marketnya, pasarnya? Ada dan laku dijual. Tetapi pertanyaannya, bisakah kita menjual waktu? Yang padahal waktu itu hal yang paling berharga. Misalnya ada seseorang yang sangat kaya raya, uangnya banyak, tapi untuk mengumpulkan hartanya itu dia korbankan waktu yang sangat banyak. Seakan-akan 24 jam itu tidak cukup buat dirinya, karena gak sempat bertemu dengan anak, gak sempat canda dengan istrinya. Dari pagi sampai sore dia berkantor, sore seharusnya pulang kantor, masih ada meeting sama kliennya, masih bisnis, sampai malam sudah, sampai rumah sudah malam, sudah gelap, berangkatnya gelap, pulangnya juga gelap. Seakan-akan 24 jamnya itu kurang. Pertanyaannya, walaupun uangnya banyak, bisakah dia beli waktu? Tidak bisa. Atau yang kedua, ada orang yang sangat miskin, tidak punya uang, hartanya sedikit, tidak cukup untuk mencukupi kebutuhannya. Tetapi di saat yang sama, dia punya banyak waktu luang, waktu nganggurnya banyak, dan dia tahu tetangganya butuh waktu tambahan, rela membeli waktu
dengan uang semahal apapun. Pertanyaannya, bisakah dia menjual waktunya untuk si kaya? Tidak bisa. Karena setiap hari, sehari semalam kita diberikan waktu yang sama oleh Allah 24 jam. Dan alhamdulillah kita semua yang hadir di tempat ini diberikan oleh Allah kesempatan bertemu waktu yang mulia, bertemu bulan yang mulia, bertemu dengan waktu di mana kemudian pahala itu dilipat gandakan, produktivitasnya itu dilipat gandakan. Apa? Ramadan. Untuk mengetahui betapa berharganya Ramadan ini, saya akan menyampaikan satu buah hadis. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah yang menceritakan mimpi salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Namanya Thalhah bin Ubaidillah. Ada 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Siapa saja? Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Thalhah bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ada Sa'id bin Zaid. Ini 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Di antaranya adalah Thalhah bin Ubaidillah. Tentu mimpi seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga itu beda dengan mimpi kita sebagai orang biasa. Lalu apa mimpinya? Bagaimana hadisnya? Dan apa hubungannya dengan Ramadan? Marilah kita simak bersama. Dan Thalhah bin Ubaidillah, dari Thalhah bin Ubaidillah, anna rajulaini min Bali, ada 2 orang laki-laki dari Bali, tapi bukan Bali Pulau Dewata. Ini Bali yang lain di Timur Tengah. Bali sebuah wilayah tempat tinggalnya suku Khuza'ah. Qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana islamuha jami'an, dan kedua-duanya menyatakan masuk Islam secara bersama-sama. Jadi ceritanya ada 2 orang laki-laki dari mana, Pak? Dari Bali, datang menghadap Rasul untuk menyatakan keislamannya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi startnya bareng, masuk Islamnya bersama-sama. Kemudian fakana ahaduhuma ashadda ijtihadan, fakana ahaduhuma, salah seorang di antara keduanya ashadda ijtihadan, sangat keras, sangat gigih, sangat bersemangat dalam berjihad. Minal akhar, dibandingkan dengan seorang yang lain. Jadi 2 orang laki-laki ini berbeda semangat jihadnya. Yang pertama sangat bersemangat dalam berjihad, yang kedua semangat juga, tetapi semangatnya tidak seperti semangat orang yang pertama. Kemudian faghazala mujtahidan minhuma fashtushhid. Faghazal, lalu orang yang semangat berjihad ini dia bertempur, dia berperang dengan sungguh-sungguh sampai fashtushhid, sampai dia syahid, sampai dia wafat dalam keadaan berjihad, bertempur di atas medan pertempuran. Thumma makatha al-akhar ba'dahu sanah. Kemudian orang yang kedua diberikan oleh Allah kesempatan hidup ba'dahu sanah, sampai setahun kemudian. Jadi tadi walaupun startnya sama-sama, tapi finishnya beda ya Pak ya. Orang yang pertama wafat dalam keadaan berjihad sampai syahid, orang yang kedua meninggalnya biasa-biasa saja, tidak dalam keadaan bertempur, mungkin karena sakit di atas tempat tidur. Berapa jarak di antara keduanya meninggalnya? Setahun. Tsumma tuwaffiya. Akhirnya sahabat yang kedua meninggal. Qala Thalhah, berkatalah Thalhah, fara'aitu fil manami baina ana 'inda babil jannah idza ana bihima. Fara'aitu fil manami. Kemudian ya Thalhah itu bermimpi, melihat dalam mimpi seakan-akan dia berada ya inda babil jannah, seakan-akan berada di depan pintu surga.
bersama dua orang laki-laki yang meninggal tadi. Jadi dia bermimpi, Tolha bermimpi, seakan-akan di depan pintu surga ditemani dua orang laki-laki yang meninggal tadi dari suku Bani. Fakharaja khariju minal jannah, fakharaja khariju minal jannah. Lalu keluarlah siapa? Malaikat. Dari mana? Dari pintu surga. Dari surga keluar. Untuk apa? Nah, sebelum saya lanjutkan, Bapak, kira-kira yang masuk surga duluan itu yang mana? Kira-kira kalau Bapak jadi malaikat penjaga pintu surga, yang Bapak izinkan masuk surga pertama yang mana? Yang meninggal syahid. Ya, kenapa? Karena wajar, karena dia beramal dengan puncaknya amal, dia bertempur, dia korbankan jiwa dan raga sampai akhirnya dia syahid. Ya, tapi apakah betul yang dipersilakan ke surga duluan orang yang syahid? Mari kita lanjutkan hadisnya. Fa'adzin alladhi tuwaffiya al-akhar minhuma. Malaikat itu kemudian mengizinkan laki-laki yang meninggal belakangan masuk surga duluan. Jadi ternyata yang masuk surga duluan bukan orang yang syahid, tapi orang yang meninggalnya belakangan. Artinya orang yang meninggal dalam keadaan biasa-biasa saja. Tsumma kharaja, kemudian malaikat itu kembali keluar. Fa'adzina lilladzi mastushhid, baru mempersilakan orang yang wafat dalam keadaan syahid masuk kemudian. Jadi ternyata yang masuk surga duluan orang yang matinya biasa saja, baru orang yang syahid. Tinggal siapa, Pak? Tinggal Tolha seorang diri. Tsumma raja'a ilayya, kemudian malaikat itu kembali kepadanya. Bayangkan, Bapak sudah di depan pintu surga, dua teman Bapak sudah masuk, tinggal Bapak sendiri. Kira-kira apa harapan Bapak? Ya, ikut masuk surga ya. Ternyata setelah malaikat itu keluar, faqala, dia berkata, irji', kembali, pulang. Fa innaka lam ya'nilak, sesungguhnya nikmat surga ini belum saatnya untukmu. Artinya engkau belum saatnya masuk surga. Ba'du fa asbaha Tolha yuhadditsu bihin nas. Paginya Tolha bangun, ternyata cuma mimpi. Setelah dia bangun, apa yang terjadi? Yuhadditsu bihin nas. Tolha menceritakan apa yang dialami dalam mimpi kepada manusia, kepada sahabat-sahabatnya. Apa ekspresi sahabatnya ketika mendengar cerita Tolha dalam mimpi? Sahabatnya ekspresinya fa'ajibu lidzalik, fa'ajibu lidzalik, merasa ajib, merasa heran, merasa takjub terhadap mimpinya Tolha. Kenapa mereka takjub? Ya sama dengan tadi kita ya, kenapa justru yang masuk surga duluan orang yang meninggalnya biasa saja. Setelah mereka takjub, tidak berhenti sampai di situ. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lantas menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hadithuhul hadits, dan menceritakan apa yang dialami oleh Tolha kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar cerita para sahabat tentang mimpinya Tolha, apa kata Nabi? Nabi bersabda, faqala, beliau bersabda, min ayyi dzalika ta'jabun, bagian mana yang kalian takjubkan, apa yang kalian herankan? Maka para sahabat menjawab, faqalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza kana ashadd ar-rajulayn ijtihadan thumma istushhida wa dakhala hadha al-akhir al-jannata qablahu. Kami heran, kenapa kok orang yang bersemangat berjihad, dia bertempur lalu syahid, kok masuk surganya belakangan dibandingkan dengan orang yang wafatnya biasa-biasa saja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaysa qad makatha hadha ba'da as-sanah, bukankah jarak meninggal di antara keduanya itu berapa tahun, Pak? Setahun. Qalu bala, mereka mengatakan benar ya Rasulullah. Nah, ini yang paling penting, ini benang merah. Qala, Nabi bersabda, wa
kedua ini berjumpa dengan Ramadan. Wa adraka Ramadan. Bukankah orang yang kedua jumpa dengan Ramadan? Fasama, dia berpuasa dengannya. Wa shalla, dia juga salat. Kada wa kada, melaksanakan ibadah ini dan itu. Artinya apa? Dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya perjumpaannya dengan Ramadan. Dia puasa, dia sholat, dia laksanakan semua ibadah yang dianjurkan. Min sajdatin fis sana, dari sujud-sujudnya selama setahun. Insyaallah. Para sahabat menjawab, qalu bala, benar ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala bainahuma ab'adu mimma baina as-samai wal ardh." Maka di antara keduanya jarak pahalanya itu laksana baina as-samai wal ardh. Laksana jarak di antara langit dan bumi. Rawahu Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah. Kira-kira apa hikmah yang bisa kita petik dari hadis ini? Betapa agungnya Ramadan, betapa luar biasanya Ramadan, sampai-sampai orang yang jarak meninggalnya cuma setahun, di mana orang pertama itu wafat dalam keadaan syahid, itu dipersilahkan oleh Allah masuk surga duluan hanya karena dia manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka bersyukurlah kita malam ini diberikan oleh Allah umur panjang, jumpa dengan Ramadan, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya hal ini mampu dicerna oleh akal. Bukankah di Ramadan Allah bersumpah dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat yang kedua, Allah bersumpah wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10, wa layalin ashr. Mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi malam yang 10 jumlahnya? Karena kata para mufassir, di antaranya Imam Ibnu Katsir, terdapat 10 malam terbaik sepanjang tahun. Kapan 10 malam terbaik sepanjang tahunnya? Sampai-sampai Allah bersumpah walayalin ashr. Maka 10 malam terbaik sepanjang tahun itu jatuh pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sisipkan di antara malam-malam itu satu malam yang nilainya lebih baik daripada inna anzalnahu fi lailatin wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min, lebih baik daripada 1000 bulan. Yang 1000 bulan itu kalau dikonvert jadi tahun berapa tahun, Pak? 83 tahun. Kira-kira umur kita sampai ke 83 tahun. Allahu a'lam. Tapi biasanya usia umat tidak akan beda jauh dengan usia nabinya. Kalau nabi-nabi terdahulu umurnya panjang-panjang, orangnya besar-besar. Nabi Adam itu umurnya 1000 tahun. Nabi Nuh itu umurnya 900 tahun lebih. Saya diberikan oleh Allah kesempatan bisa ziarah ke makam Nabi Musa di Palestina. Itu panjang makamnya, Pak, kurang lebih ya selebar ruang masjidnya. Gede. Lantas berapa umur Nabi Muhammad? 63 tahun. Dan usia umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang melebihi daripada itu. Kalau ada yang lebih, sudah mulai banyak kurangnya nih Pak. Sudah mulai pikun, sudah mulai apa lagi? Lelah jalannya, sudah mulai lemah, lemas. Maka Allah Maha Adil. Allah berikan anugerah kepada umat Nabi Muhammad satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Biar bisa menyamai ibadahnya umat terdahulu yang umurnya ribuan atau ratusan tahun itu, satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan tiap tahunnya. Kapan datangnya? Walayalin ashr, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maka mari jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala,
Manfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Barangkali Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terakhir buat kita. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Genggam dengan gigi geraham, gigit dengan gigi geraham seakan-akan Ramadan itu Ramadan yang terakhir buat kita. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dahsyatnya jamuan Allah di bulan Ramadan, sampai-sampai Allah persilahkan masuk surga duluan dibandingkan dengan orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.